gesprek al gehad? Ik heb het gesprek gehad. Ja, sowieso ook een hele eer omdat het mijn oma zijn geboren en mijn moeder. Daar ook dus aan die kant ook sowieso veel verhalen en ook wel gevoel bij. Hoe gaat die gesprek dan? Is het wel in Nederland geweest? Wees daar de zaakwaarnemer, ook aan de president. En ja, dan heb je het gewoon over dat ze me graag ze erbij willen. En, Ivar Jenner resmi absen di laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam di lanjutan matchday keempat Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Maidin, Selasa 26 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Konfirmasi itu disampaikan Ivar Jenner di stories Instagramnya yang eksklusif. Tidak bisa bermain besok. Sampai berjumpa lagi, kata Ivar Jenner di stories Instagramnya. Ivar Jenner diketahui terkena demam dan dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta. Selain Ivar Jenner, ada Rafael Struwijk yang mengalami masalah sama. Untung bagi Rafael Struwijk, kondisinya membaik dan sudah berangkat ke Hanoi untuk menyusul skuad Timnas Indonesia pada hari ini, Senin, 25 Maret 2024, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya baru saja teleponan. Kondisi pemain masih belum stabil menurut dokter tim yang standby monitor perkembangan anak-anak jam per jam. Kondisi mereka masih lemas dan pusing, kata Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Ketiadaan Ivar Jenner praktis merugikan Timnas Indonesia. Sejauh ini, gelandang 20 tahun tersebut yang membuat lini tengah Timnas Indonesia menjadi hidup. Ivar Jenner diharapkan bisa kembali membela Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2024. Nantinya, ia dapat membentuk kolaborasi apik dengan Tom Haye di lini sentral skuad Garuda. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F di Stadion Nasional Maidin. Dalam pertandingan tersebut dua penggawa baru tim Garuda, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen, kemungkinan besar sudah bisa bermain. Ragnar berharap hal itu dapat terwujud di pertandingan nanti. Pemain Fortuna Sittard itu sudah tak sabar membela Timnas Indonesia. Saya sangat senang, bangga bisa berada di sini. Saya harap saya bisa mendapatkan debut saya bersama Timnas di Vietnam. Insya Allah bisa menjadi kenangan yang indah untuk saya, kata Ragnar. Ragnar bersyukur persiapan untuk menghadapi tim asuhan Philippe Troussier itu berjalan baik. Timnas Indonesia sudah berada di Vietnam sejak Sabtu 23 Maret dan telah menjalani beberapa kali sesi latihan. Persiapannya berjalan baik, saya berusaha tetap bugar dan tidak sakit. Sejauh ini masih melakukan beberapa latihan fisik dan siap untuk menghadapi pertandingan, tutur Ragnar. Sementara itu, terkait kekuatan Vietnam, Ragnar menilai mereka tim yang tangguh. Saat bermain di SUGBK, Vietnam dinilai mampu memberikan perlawanan sehingga Timnas Indonesia hanya menang tipis 1-0. Mereka bermain cukup baik saat di Jakarta, tapi saya yakin kita masih bisa bermain bagus, ucapnya. Optimisme Ragnar jelang debut semakin besar dengan persiapan yang kian matang. Ia mengaku berusaha maksimal menjaga kondisi di tengah beberapa penggawa skuad Garuda yang jatuh sakit. Timnas Indonesia mengusung misi raihan poin penuh di kandang lawan, Hanoi. Kemenangan bakal memperbesar pintu menuju putaran ketiga kualifikasi. Shin Tae-yong, ST, menyebutkan pertandingan melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah salah satu laga penting bagi Timnas Indonesia tahun ini. Berbicara pada sesi konferensi pers, Senin, ST menyadari timnya diharuskan mengamankan poin penuh ketika melakoni partai keempat Grup F kontra Vietnam di Stadion Maidin, Hanoi. Pertandingan besok adalah salah satu laga penting bagi kami tahun ini. Kami datang ke sini untuk menang, kami akan berikan yang terbaik besok, jelas ST. Pelatih asal Korea Selatan itu melanjutkan bahwa dirinya percaya anak-anak asuhnya dapat menghadapi tekanan bermain tandang menghadapi Vietnam. Seperti yang Anda katakan, beberapa pemain belum memiliki pengalaman bermain menghadapi Vietnam, tapi mereka siap. Mereka pemain profesional, sebagai pemain profesional mereka seharusnya baik-baik saja, kata ST. Meski tidak khawatir menghadapi laga ini, skuad asuhan ST tercatat sama sekali belum pernah mencatatkan kemenangan ketika bertandang ke markas Vietnam. ST yakin anak-anak asuhnya memiliki ambisi untuk menyudahi catatan minor yang mereka miliki ketika bertandang ke markas Vietnam. Misteri cedera Elkan Bagot, media lokal Bristol Rovers juga tidak tahu menahu. Media Inggris yang khusus membahas Bristol Rovers tak tahu menahu mengenai kondisi cedera Elkan Bagot.
Ketiadaan Elkan Bagot dalam skuad timnas Indonesia pada jeda internasional 96 cm itu terakhir kali tampil untuk Rover saat dibantai Lincoln City dengan skor 0-5. Ia bermain penuh pada laga tersebut, 5 hari sebelum kick-off pertama partai Indonesia versus Vietnam. Media setempat Bristol Post yang menonton langsung permainan Bagot menyatakan tak tahu mengenai kabar cederanya. Bristol Rovers punya 4 pemain dalam tugas internasional, tulis Bristol Post. Jumlah itu seharusnya 5 jika Elkan Bagot tidak keluar dari skuad Indonesia karena cedera, menurut PSSI. Penyebab dan tingkat keparahan pemain pinjaman Ipswich saat ini belum diketahui. Cedera Bagot datang pada saat yang salah, lantaran ia tak bisa menularkan performa impresif di Dalam podcast ini, pemikiran Ula Romeni terkait tawaran yang diterimanya dari PSSI. Meskipun telah dihubungi oleh PSSI, Romeni masih merasa perlu mempertimbangkan opsi tersebut dengan seksama. Alasan utamanya adalah usia muda yang dimilikinya, yang membuatnya ingin menyelesaikan langkah-langkahnya dengan hati-hati sebelum membuat keputusan yang besar. Romeni juga menekankan pentingnya mendapatkan pengalaman bermain yang lebih luas bersama klubnya saat ini, yang akan membantu meningkatkan kualitas permainannya secara keseluruhan. Selain itu, Romeni juga mengungkapkan respons positifnya terhadap berita tentang proses naturalisasi beberapa rekan setimnya, seperti Ragnar Oratmangun, Martin Paes, dan Tom Haye. Hal ini menunjukkan bahwa Romeni melihat potensi besar dalam kehadiran mereka di tim nasional, serta mengapresiasi upaya untuk memperkuat skuad dengan pemain-pemain berkualitas tinggi yang dapat meningkatkan daya saing tim secara